berjumpa lagi dengan saya Ayun di podcast Full Good Time. Pada siang hari ini kita bakal ngebahas salah satu peristiwa yang lagi bersejarah banget nih di Indonesia. Tapi kali ini saya nggak sendirian, karena kali ini kita bakal ngundang bintang tamu spesial. Kalian pasti kepo kan siapa bintang tamunya? Mari kita sambut Mas Davi. Mas. Halo semuanya. Maaf Mbak, cantiknya kelewatan. Ya makasih ya Mas. Oke. Gimana nih Mas keadaannya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih ya, sekarang tuh Indonesia lagi kacau banget nih Mas. Kacau kenapa tuh Kak? Kacau gara-gara COVID-19 nih Mas. Oh, kirain yang di tubuh kemarin. Aduh. Oh. Oke. Kita lanjut ya Mas. Maaf. Oke. Jadi tapi untungnya nih Mas, ada pahlawan atau garda terdepan yang selalu ada senantiasa di kekacauan ini. Nah, betul banget Kak. Tenaga medis dan tim sukarela rela turun tangan demi memerangi virus corona ini. Mari kita tepuk tangan dulu ya Mas. Yo. Keren banget. Yo. Oke. Nah, Indonesia ini bagaikan hati tuh Mas. Jadi kita sebagai orang nih ya harus menjaga Indonesia itu bener-bener wah gila banget gitu kan. Bener-bener. Nah, makanya di kesempatan kali ini Full Good Time bakal bawa topik tentang Sumpah Pemuda. Nah, di sini udah ada Mas Davi nih. Ini merupakan pakar salah satunya ya. Ngerti tentang segala macamnya peristiwa ini ya. Ya, masih Mbak udah diundang di acara ini. Ya, sama-sama Mas. Nah, karena di sini udah ada narasumbernya, mari kita mulai nih podcastnya karena bakal ada fakta-fakta unik tentang Sumpah Pemuda. Nah, jadi gimana nih Mas awal terjadinya Sumpah Pemuda? Apa sih yang mendasarinya? Nah, oke, awalnya ini ada seorang tokoh namanya M. Tabrani. Nah, dia ini yang inisiatif untuk ngadain pertemuan antar pemuda di Longonsiwo. Nah, di pertemuan ini ada 10 orang. Mereka ngomongin apa aja tuh Mas 10 orang? Nah, mereka ini berpikir di Indonesia juga harus ada pergerakan yang sama seperti yang di Belanda. Oh, yang tadi di majalah tadi itu ya Mas? Nah, betul. Hmm. Waktu itu mereka bingung tentang gimana ya caranya untuk mempersatukan pemuda di Indonesia. Nah, dan ternyata Tabrani diam-diam sudah merencanakan ide untuk mengadakan suatu kongres pemuda. Terus semuanya setuju gitu? Ya iyalah, semua setuju banget dan langsung mereka nentuin panitia. Oh gitu. Terima kasih Anda sekalian telah hadir pada perkumpulan ini. Di sini saya mengumpulkan para wakil organisasi kepemudaan untuk membahas suatu hal yang penting. Kemarin saya telah membaca majalah dari Himpunan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Mereka membahas tentang kemerdekaan bangsa ini. Sebelum itu, bagaimana jika kita membentuk panitia untuk mempersiapkan kongres ini? Betul, kita perlu membentuk susunan panitia saat ini juga. Kita perlu menentukan ketua panitia, wakil ketua panitia, sekretaris, bendahara, dan panitia pembantu. Wah, tersusun secara sistematis gitu ya? Terus cara mereka nentuin panitianya gimana? Ditunjuk langsung atau voting atau gimana? Nah, jadi awalnya tuh ada yang ngusulin Kak. Terus orang yang bersangkutan tinggal bilang bersedia apa enggak. Kalau bersedia, yang lain tinggal menyatakan kesetujuannya. Saya menyarankan agar panitia diambil dari para pemuda yang hadir pada sidang ini. Menurut saya, Saudara Tabrani lah yang cocok untuk menjadi ketua kongres ini. Karena Saudara Tabrani yang merupakan pengusul pertama dari kongres ini. Saya setuju. Saya mengusulkan Saudara Sumarto sebagai wakil panitia, Saudara Jamaluddin sebagai sekretaris, Saudara Suwarso sebagai bendahara, sedangkan saudara-saudara lain yang belum saya sebutkan, maka otomatis menjadi panitia pembantu. Baiklah, saya siap menjadi wakil panitia. Dan saya minta saudara-saudara untuk mempersingkat waktu. Terima kasih untuk saudara-saudara yang telah mempercayai saya untuk menjadi ketua kongres ini. Untuk kedepannya, mari kita koordinasikan bersama-sama. Oke, berarti kan ini udah nyusun panitianya kan? Berarti selanjutnya tinggal pelaksanaan kongresnya aja kan? Bener banget tuh, dan alhamdulillahnya kongres ini sukses digelar setelah direncanakan berbulan-bulan gitu. Oh, ini kan udah pelaksanaan kongresnya ya. Sebenarnya tujuan kongres itu apa sih? Tujuannya itu sebenarnya untuk menggugah semangat kerjasama antar organisasi pemuda di Indonesia, Kak. Nah, sehingga nanti semakin terbentuk gitu rasa persatuannya. Nah, dengan ketekunan dan kesukarelaan, itu kepanitiaan tersebut sukses menggelar Kongres Pemuda. Nah, kerja keras mereka tentunya itu tak luput dari hal yang baik demi bangsa Indonesia. Nah, setelah itu gimana mas kelanjutannya? Nah, kelanjutan ini M. Tabrani menyampaikan hasil pertemuan
pada saat itu di Langsiwo. Langsung itu tempat apa ya? Itu loh, tempat berkumpulnya Jong Java. Nah, pertemuan itu dilanjut dengan terselenggarakannya Kongres Pemuda pertama pada Mei 1926. Tempatnya sama itu. Oh, beda kok ini. Kok ini di Jakarta, Kak. Oh, terus apa sih yang dibahas? Jadi, Hadirin sekalian, saya akan mengumumkan hasil rapat koordinasi Kongres Pemuda pertama. Yang pertama, Kongres Pemuda 1 akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 dan berakhir pada tanggal 2 Mei 1926. Yang kedua, acara pokok yang direncanakan dalam Kongres ini adalah ceramah dengan materi masalah persatuan bangsa Indonesia, kedudukan dan peran wanita, dan peranan agama dalam gerakan persatuan bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan rumusan yang telah saya susun. Yaitu pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu. Terima kasih. Saya setuju dengan usulan Anda untuk bait pertama dan kedua. Namun saya kurang setuju dengan bait ketiga. Di bait pertama dan kedua, Anda sudah menggunakan kata bangsa Indonesia. Mengapa di bait ketiga tidak menggunakan? Seharusnya di bait ketiga itu berbunyi, ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, saya setuju dengan usulan yang Pak Brani. Bagaimana jika kita menggunakan bahasa persatuan bangsa Indonesia? Tapi saya tidak setuju dengan perubahan tersebut. Akan lebih baik jika kita menggunakan unsur Muhammadiyah. Saya tetap teguh dengan usulan saya. Baiklah, walaupun rumusan masih belum bisa diterima, namun kongres tetap harus dihentikan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah kita sepakati. Sampai jumpa dalam kongres pemuda selanjutnya. Wah, ternyata di Kongres Pemuda pertama ini banyak banget ya pro kontranya. iya, tapi justru pro dan kontra itu membuat semangat para pemuda lebih berkobar untuk melanjutkan Kongres Pemuda kedua. Ya, bener banget. Tapi terus kelanjutannya gimana tuh, Mas? Kongres ini sempat terhenti 2 tahun sih. Kenapa tuh? Terus akhirnya? Nah, terus akhirnya ini ada salah satu tokoh dari organisasi PPPI ini. Namanya tuh Sugondo Joyo Puspito. Nah, dia ini yang melanjutkan tekadnya Tabrani untuk melanjutkan Kongres Pemuda kedua. Oke, nah kan udah Kongres Pemuda 2 nih ya, panitianya udah kesusun. Nah itu gimana tuh ya susunan panitianya? Jadi sebenarnya panitia itu susunannya itu sama aja, cuma lebih kompleks sedikit aja gitu. Nah, jadi mereka itu ngundang 2 tokoh besar, yaitu Sunario dan Sunarto. Nah, mereka di sana diajak berdiskusi bareng. Waduh, itu seberapa spesialnya sih Sunario dan Bapak Sunarto ya? Sampai diundang kayak gitu? Wah, jangan salah. Mereka ini pernah jadi anggota Perhimpunan Indonesia di Belanda. Wah, keren banget ya. Nah, terus peran kedua orang itu di Kongres Pemuda 2 apa, Mas? Jadi mereka di sana tuh jadi penasehat hukum. Nah, dan akhirnya pada Juni 1928 itu diadain pertemuan. Itu dihadiri oleh 8 organisasi pemuda dan 1 organisasi pelajar. Oh, gitu. Baiklah rekan sekalian, saya sudah putuskan bahwa saya ingin mengadakan Kongres Pemuda kedua untuk melanjutkan visi Kongres pertama yang belum tercapai. Jika dilihat dari Kongres Pemuda kemarin, memang diperlukan adanya Kongres Pemuda kedua karena terdapat beberapa hal yang belum terlaksana. Ya benar, selain itu dari pesertanya sendiri belum memenuhi target. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dievaluasi dari Kongres Pemuda yang pertama. Tapi saya berpikiran, Kongres pertama patut diapresiasi karena pelaksanaannya telah memberikan dobrakan untuk persatuan Indonesia. Baiklah, terima kasih pada saudara sekalian yang telah datang pada pertemuan kali ini. Sesuai dengan undangan yang saudara sekalian telah terima, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persiapan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua. Saya harapkan Kongres Pemuda kedua kali ini bisa menjadi tonggakan untuk persatuan dan kesatuan bangsa, guna mencapai kemerdekaan Indonesia yang telah kita dambakan selama ini. Untuk saudara Darwin bisa untuk memandu jalannya pertemuan kali ini. Ya, terima kasih Sugondo. Sebelumnya saya akan menjelaskan nama dan nama organisasi yang diwakilkan. Yang pertama ada Joko Marsaid dari Jong Java.
Lalu ada Rohyani dari Pemuda Kaum Betawi. Lalu ada Amir Syarifuddin dari Jong Batakbon. Lalu ada Leimena dari Jong Ambon. Lalu ada Senduk dari Jong Celebes. Lalu ada Kocong Sungkono dari Organisasi Pemuda Indonesia. Lalu ada Johan M. Chai dari Jong Islametenbon. Lalu ada Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Nenbon. Ada yang ingin mengajukan diri? Saya ingin memberikan usul. Bagaimana jika Saudara Sugondo menjadi ketua Kongres Pemuda kedua kali ini? Saya siap menjadi ketua panitia Kongres Pemuda kedua kali ini. Selain saya sebagai orang yang mencetuskan ide tentang kongres ini, saya ingin juga memimpin kongres ini agar tidak terjadi kesalahan seperti kongres yang lalu, dan juga agar cita-cita bangsa ini juga semakin menemui titik terang. Nah, akhirnya udah mulai nih sampai ke momen yang paling kita tunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan Kongres Pemuda 2. Nah, di situ Muhammad Yamin jadi salah satu orang yang nulis naskah Sumpah Pemuda. Dan ini tanggal 27 Oktober 1928 akhirnya Kongres Pemuda itu dilaksanakan. Tepatnya di gedung Osjava. Nah, dan hari itu adalah momen terpenting tuh dalam Kongres Pemuda 2. Nah, saat kongres berlangsung, mereka itu dijaga ketat oleh kepolisian Belanda, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadi konflik jikalau mereka itu menyebutkan kata merdeka dan Indonesia gitu. Jadi di sana W.R. Supratman itu memainkan lagu Indonesia Raya hanya dengan irama biolanya saja. Telah ada perwakilan dari berbagai perkumpulan, di antaranya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Islametenbon, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Selain organisasi ini, di antaranya yaitu Budi Utomo, Skarkun, Partai Serikat Islam, dan Persatuan Antara Pandu Indonesia. Serta pemerintah Belanda juga ikut hadir dalam pembukaan Kongres Pemuda 2 ini. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ketua Kongres Pemuda kedua kali ini, Sugondo Joyo Puspito. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya dan hadirin yang hadir pada Kongres Pemuda kedua hari ini. Pada kongres pertama kemarin kita ketahui bahwasannya belum ada kesepakatan yang tercapai. Oleh karena itu kita berharap pada Kongres Pemuda kedua hari ini memberikan jalan yang terang menuju Indonesia merdeka. Baiklah, setelah penyampaian tahapan acara Kongres Pemuda hari ini, dengan ini saya nyatakan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 dimulai. Telah dilalui acara demi acara pada Kongres Pemuda kedua kali ini. Sebelum saya menyampaikan hasil putusan Kongres Pemuda kedua kali ini, saya akan perkenalkan Wage Rudolf Supratman yang telah menciptakan lagu yang sangat indah bagi Indonesia. Untuk Wage Rudolf Supratman, silakan juga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membawakan sebuah lagu ciptaan saya yang berjudul Indonesia Raya. Mohon para hadirin untuk berdiri. Terima kasih atas lagu yang indah dan hikmat yang telah dibawakan oleh Saudara Wage. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Saudara Wage. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil putusan sidang rapat Kongres Pemuda kedua hari ini. Diwajibkan untuk para peserta mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Saudara Muhammad Yamin. Demikian untuk Saudara Muhammad Yamin. Baiklah, sebelum kita mengakhiri Kongres Pemuda kedua kali ini, marilah kita membacakan hasil Kongres Pemuda 2 bersama-sama. Untuk hadirin dipersilakan dulu.
Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terima kasih untuk para hadirin. Silakan. Hari itu 28 Oktober 1928, seluruh perkumpulan pemuda di seluruh Indonesia melebur dalam satu wadah, yaitu Indonesia Muda, dengan satu ikrar, yakni Sumpah Pemuda. Wah, dengar ceritanya aja udah nggak bisa ngebayangin sih betapa susahnya dan seribetnya apa. Yang notabene-nya dulu aja nggak ada internet kayak sekarang nih. Iya, betul. Jadi apa-apa tuh kayak zaman sekarang tuh mudah banget karena tinggal teleponan, chatan, para pemuda langsung pada ngumpul. Sedangkan dulu itu kayak susah banget tapi masih bisa buat ngumpulin para pemuda di Indonesia. Benar, makanya itu kita sebagai penerus bangsa harus bisa menghargai jasa para pemuda. Dengan salah satu cara yaitu kalian bisa memperingati Hari Sumpah Pemuda setiap tanggal 28 Oktober setiap tahunnya. Tapi Kak, masih ada 2 fakta unik terakhir nih. Bisa spill nggak tuh Kak, apa aja? Wah, bisa nih. Nah, jadi fakta pertama, itu tadi kita udah bicarain seluruh kronologi dari Kongres Pemuda 2. Nah, sebenarnya itu belum ada judulnya loh. Jadi, nama Sumpah Pemuda itu dicetuskan setelah beberapa hari Kongres itu dilaksanakan. Oh, yang terakhir nih. Nah, yang kedua nih ada lagi. Yang paling penting buat generasi Z pemuda zaman now. Apa tuh Kak? Nah, buat kalian para generasi Z, ternyata gedung Kongres Pemuda kedua ini dijadikan museum loh. Nah, namanya itu Museum Sumpah Pemuda. Buat kalian yang ingin belajar sejarah sekalian jalan-jalan gitu, bisa kalian ajak teman, gebetan, keluarga ke sana. Bener banget tuh. Oh iya nih, sebelum kita mengakhiri podcastnya ini, kita memberi pesan-pesan dulu nih buat teman-teman di rumah. Pesan-pesannya apa aja tuh Kak dari Kak Davi? Pesan saya sih, jadi kita tuh harus tetap menghargai jasa-jasa para pemuda yang jasanya tuh udah besar banget buat bangsa kita. Jadi kita bisa hidup di sini dengan damai gitu kan. Ya bener banget. Jadi jangan tambah merusak lah. Ya bener banget, kita sebagai generasi muda tuh patut banget buat ngehargai jasa para pahlawan yang dahulu, ya kan, bener banget. Oke, baiklah pemirsa, sampai di sini podcast tentang Sumpah Pemuda pada malam ini. Karena apa? Karena wah gak kerasa banget, kita udah di ujung banget nih ya. Ya ini kita udah dari siang sampai malam nih. Iya, banyak ngomong banget nih sama Kak Davi. Oke, kalau begitu buat teman-teman ya di rumah, terima kasih banget sudah menyaksikan topik kita hari ini. Dan jangan keluar rumah jika kalian tidak ada kepentingan mendesak. Ya, stay di rumah dan tetap pakai masker, jalani protokol kesehatan juga. Oke, sampai jumpa lagi. Itu jadi penulis naskah Sumpah Pemuda loh. Wah, apa yuk? Bukan Kongres Pemuda 2. Nah, sana mau. Hari dong udah ya. 1, 2, 3. Kamu baca cerita. Jadi hari itu 28 Oktober 1928, seluruh perkumpulan pemuda dari seluruh Indonesia melebur dalam satu wadah. Tak apa-apa nih Kak, ketok anaknya. Protokol kesehatan harus tetap dijaga. Ada protokol. Action.
Action. Action. Saya hari ini itu mau basket, tapi hujan. Karena hujan saya akhirnya ke sini. Ketika di sini ketawa terus. Jadi Action. Tadi saya bermain COD, lalu memakai senjata BY menjadi juara 1. Tapi sayangnya kalah dengan skuad DG. Anjing. Baiklah, terima kasih pada saudara sekalian yang telah datang pada pertemuan kali ini. Miring B. Guys. Coba guys, sok. Cobanya cepat guys. Cepat guys. Santai ya, Kak. Ulang ya? Kok harus pelan-pelan dong? Ayo kamera roll. Action. Roll. Action. Nah, jadi gimana nih Mas awal berganti tuh?